yang berkualitas. Dan laporan utama atau cover story Tempo sekarang terbit setiap hari Minggu jam 5 sore. Silakan membaca dan berlangganan edisi digital Tempo di situ. Dan jangan baca dan sebarkan konten bajakan karena ada hak ciptanya. So, kita main apa ini? Kita menjawab ini nggak? Permintaan netizen ya? Apa Iya. tuh? Netizen. Kemarin tuh rame, Sin. Ketika kasus penggeledahan ya, Kejaksaan Agung dan juga kepolisian minggu lalu ya, di sebuah kafe, itu timeline media sosial bocor halus politik itu dibanjiri request. Kok kapan bahas soal Febri? Iya, berani nggak Tempo membahas kejaksaan? Dan Polri. Iya, katanya membahasnya polisi terus, apalagi polisi yang nanam jagung. Oh. gitu kan. Iya. Nah, meskipun sebenarnya Tempo sudah mengulasnya pada podcast Tukang Kupas Perkara, Iya. tapi kali ini kita juga mengupas kembali, tapi dengan angle yang lebih makro ya. Ya, lebih Jadi, politiknya lebih ya. politik, betul. betul. Power struggle di tengah atau di antara dinamika perseteruan antara kejaksaan dan juga Polri. Dan ini kembali lagi-lagi seperti yang sering kita bahas juga ya di podcast ini, menyangkut orang-orang terdekat presiden. Siapa itu, Sen? Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Oke, jadi dalam dinamika kejaksaan dan juga polisi ini ada peran ya atau Ya. dinamika di antara kedua tokoh itu gitu. Apa bocorannya? Pertanyaan netizen itu kan paling penasaran itu apa Sayembara nggak nih? bocorannya? Ada sayembaranya nggak nih? Ada sayembaranya. Apa umroh keluarga? Makanya Pak kalau nonton Piala Dunia tuh di rumah aja gitu. Iya, kan udah mau final sih, mau nonton bola di sana juga gimana? Udah telat, nonton aja di TVRI kan? Ya, tapi TVRI nggak ada nih masalahnya di TV gua nih. Harus langganan Volago. Ya balik lagi dong. Terus setelah ketahuan malah mutasi orang. Aduh pupu. Jadi kita membahas soal kejaksaan dan juga kepolisian ya, dan bagaimana peran antara Syafri dan juga Dasko dalam pusaran kasus ini. Nah, kalau pemirsa bocor halus dan juga pembaca Tempo membaca atau mencermati ya laporan utama yang terbit pada pekan ini yang ditulis oleh tim hukum, itu kita menemukan peristiwa atau rapat-rapat di mana Presiden merespons kasus antara kejaksaan dan juga kepolisian. Salah satu pertemuan itu terjadi di Wisma Danantara. Di Wisma Danantara itu Presiden setelah dia menerima salah satu penasehat ya dari Danantara, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin, dia kemudian memanggil satu persatu pejabat-pejabat yang terkait dengan kasus ini. Ada Jaksa Agung tentu saja, terus kemudian ada Panglima TNI, terus kemudian ada Kepala BIN juga, dan juga ada Kapolri di situ, ya kan? Itu sudah kita tulis. Rupanya kita menemukan ada rapat-rapat yang lain yang kemudian menentukan bagaimana posisi atau duduk perkara kasus yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda pidana khusus Febri Adriansyah hari ini. Nah, temuan lu gimana tuh, Sin, pertemuan-pertemuan itu? Ya Kang, jadi banyak sekali pertemuan-pertemuan yang sifatnya tertutup ya antara para elit-elit di negeri ini begitu ya, antara kepala lembaga maupun antara presiden dengan para menteri-menterinya begitu. Salah satunya adalah di hari Rabu itu nggak lama setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri itu menggeledah suatu kafe di Cipete, Jakarta Selatan. Nah, setelah itu ada pertemuan tuh Jaksa Agung bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ya, Jaksa Agungnya Burhanuddin begitu ya. Nah, gue tanya nih kepada seorang pejabat tinggi dan penegak hukum yang mengetahui pertemuan itu. Dia cerita, gue tanya juga seperti ini. Sebenarnya apa yang dibahas? Kok langsung bertemu begitu? Ini kan memang ada suatu kegaduhan ya di lapangan, di publik juga bertanya-tanya nih kasus apa dan seterusnya. Jadi keduanya duduk bersama, membahas ini sebetulnya ada apa sih? Karena kejaksaan ini kaget, Kang. Tiba-tiba tadi kafe itu yang berafiliasi ataupun dimiliki oleh orang dekatnya Febri digeledah sama kepolisian. Dan belakangan kan baru ada dari kejaksaan maupun dari TNI kan yang berada di sekitar itu. Lalu dijelaskanlah bahwa ini proses-proses hukum dan Polri sudah menyidiknya sudah lama, lalu juga ada berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Nah, di situ Jaksa Agung meminta Polri untuk yaudah usut aja. Tapi jangan dibawa ke KPK. Loh, kenapa sih kok Jaksa Agung justru meminta agar kasus ini ditangani oleh polisi saja, tidak sampai melebar ke KPK? Nah, gue wawancara juga tadi kan dua narasumber itu ya. Gue tanya juga, kenapa?
Ada beberapa alasan, Kang. Yang pertama agar kasus